Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kita akan melanjutkan part 3 untuk soal latihan SKD khusus TWK ya. Ini part yang ketiga, kalian bisa tonton part sebelumnya dan yang part awal. Jadi di sini aku akan bacakan seluruh pertanyaan dan opsi jawabannya serta kunci jawabannya apa kayak gitu. Jadi ini bisa kalian nikmati versi atau kalian nikmati audionya aja jika kalian sibuk dan tidak bisa menatap layar handphone atau laptop kalian. Ya udah, kita akan langsung masuk part 3. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945 mengalami perubahan pada amandemen yang A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kedua dan keempat. Jawabannya adalah B, amandemen kedua. Jadi di sini aku coba jelaskan, ada 4 amandemen untuk Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana amandemen pertama itu intinya adalah pergeseran kekuasaan presiden atau legislatif yang dinilai terlalu kuat. Kayak gitu. Itu ada 9 pasal yang dirubah. Untuk amandemen yang kedua, itu inti perubahannya adalah mengenai DPR dan kewenangannya, pemerintahan daerah, terus hak asasi manusia, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Itu ada sekitar 25 pasal. Untuk amandemen ketiga, intinya adalah perubahan mengenai kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment. Impeachment itu kayak pemakzulan presiden, bentuk dan kedaulatan negara, keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman. Itu ada sekitar 22 pasal. Kayak gitu. Untuk amandemen keempat itu intinya adalah penggantian presiden, DPD sebagai bagian dari MPR, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, mata uang dan bank sentral. Untuk pasal yang diubah ada 13 pasal ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan di Indonesia. B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. C. Hubungan antar sila dalam Pancasila. D. Hubungan keadilan dengan Pancasila. E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Jawabannya adalah E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Soal nomor 3. Perjuangan Indonesia melawan ketidakadilan termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea A. 1 dan 3, B. 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 2, E. 1 dan 4. Jawabannya adalah A. Pada alinea 1 dijelaskan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, sedangkan pada alinea ketiga bermakna usaha Indonesia melawan ketidakadilan mendapatkan rahmat dari Tuhan sehingga kemerdekaan dapat terwujud. Soal nomor 4. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku. C. Kemauan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Jawabannya adalah D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Soal nomor 5. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai A. Perencana, pengawas, dan pelaksana. B. Mediator, alokasi, dan perencana. C. Pengawas, pelaksana, dan mediator. D. Distribusi, pengawas, dan pelaksana. E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas. Jawabannya adalah E. Alokasi, distribusi, dan stabilitas.
Jadi jika dijabarkan, fungsi yang pertama, fungsi stabilitas adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan keseimbangan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Fungsi yang ketiga, fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Seperti itu. Soal nomor 6. Jika Pancasila tidak memiliki hierarki piramidal, yaitu terjadi isolasi antara masing-masing sila, maka sila ketiga saja mengarah kepada paham A. Teokrasi absolut, B. Kosmopolitanisme, C. Chauvinisme, D. Demokrasi liberal, E. Komunisme atau sosialisme. Jawabannya adalah C. Chauvinisme. Jika hanya sila ke-1, namanya teokrasi. Jika sila kedua, yaitu kosmopolitan. Jika hanya sila ketiga, chauvinisme atau sukuisme. Jika hanya sila keempat, liberalisme. Jika hanya sila kelima, komunisme. Seperti itu. Soal nomor 7. Hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai urutan pertama. C. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan golongan. Jawabannya adalah C. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Soal nomor 8. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu A. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. B. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. C. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai dan kebenaran keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. E. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam semua bidang hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Jawabannya adalah D. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi untuk butir sila itu kan ada 45. Yang pertama, untuk sila pertama itu ada 7 poin, 7 butir. Sila yang kedua ada 10 butir. Sila yang ketiga ada 7 butir. Sila keempat ada 10 butir. Dan sila kelima ada 11 butir. Yang mana nanti kalian bisa tonton videonya di channel YouTubeku. Di video ini ya kalian tonton aja, kalian bisa dengarkan juga, atau kalian bisa download juga terus di convert jadi MP3. Silakan buat pembelajaran. Soal nomor 10. Penggunaan kata ganti orang kedua tunggal yang tepat berikut ini adalah A. Kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. B. Kalian akan mengikuti perlombaan bulu tangkis nasional. C. Saya memiliki cita-cita menjadi guru. D. Kegiatan tes CPNS diikuti oleh mereka. E. Kita mengikuti liburan gratis ke Singapura. Jawabannya adalah A. Kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah ini. Kata ganti orang kedua tunggal adalah kau, kamu, dirimu, dikau. Soal nomor 11. Suatu ketika pengurus grup belajar ASN K 082154235589 dan kawan-kawan mengajak seluruh anggota untuk bermusyawarah membahas suatu tata tertib dalam sebuah komunitas. Dari kegiatan tersebut akhirnya menghasilkan keputusan yang telah disepakati bersama. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut merupakan perwujudan sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawabannya adalah D. Keempat.
Soal nomor 13. Ideologi berperan penting bagi sebuah negara. Karena ideologi merupakan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, dan bangsa. Ideologi yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Dapat menerima kemajuan bila menguntungkan. B. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain. C. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. D. Terbuka untuk ditafsirkan bersama bangsa dan negara lain. E. Membuka diri dan menerima semua kemajuan yang ada. Jawabannya adalah C. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadian. Soal nomor 14. DPR merupakan wakil rakyat yang akan bertugas sesuai pada ranah bidangnya masing-masing. Komisi DPR yang membidangi urusan kependudukan dan kesehatan adalah A. 7, B. 8, C. 9, D. 10, E. 11. Jawabannya adalah Komisi 9, C. Soal nomor 15. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki nilai-nilai fleksibel yang meliputi A. Nilai fundamental, nilai instrumen, dan nilai guna. B. Nilai dasar, nilai cara, dan nilai tujuan. C. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. D. Nilai estetika, nilai praksis, dan nilai guna. E. Nilai kesatuan, nilai instrumen, dan nilai praksis. Jawabannya adalah C. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Soal nomor 16. Sasaran pembangunan nasional adalah membantu manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini yang bukan termasuk dari maksud manusia Indonesia seutuhnya adalah A. Stimulasi, B. Ketentraman, C. Kepuasan, D. Berkecukupan, E. Merdeka. Jawabannya adalah E. Merdeka. Soal nomor 18. Saat Belanda berhasil menguasai Yogyakarta yang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, Sidang Kabinet RI memutuskan untuk memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara agar membentuk pemerintahan darurat RI di kota A. Aceh, B. Padang, C. Bukit Tinggi, D. Surabaya, E. Palangkaraya. Jawabannya adalah C. Bukit Tinggi. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pendorong terciptanya pembangunan di segala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah nomor A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 4, 5, 6, E. 1 dan 6. Jawabannya adalah E. 1 dan 6, yaitu modal pembangunan dan cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. 2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. 3. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari A. Asal mula tujuan Pancasila, B. Asal mula bahan, C. Asal mula bentuk, D. Asal mula tidak langsung, E. Asal mula karya. Jawabannya adalah D. Asal mula tidak langsung. Soal nomor 22. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 November 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka.
terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 23. Nasionalisme Indonesia sejak awal merupakan nasionalisme yang anti terhadap kolonialisme dan A. Komunisme, B. Liberalisme, C. Etnosentrisme, D. Imperialisme, E. Chauvinisme. Jawabannya adalah D. Imperialisme. Soal nomor 24. Rosi bersekolah di sekolah internasional. Kurikulum yang diadakan di sana sangat jauh berbeda dari sekolah negeri di Indonesia. Setiap hari dia dan teman-teman sekolahnya diwajibkan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Sehingga setiap ada kompetisi debat tingkat nasional, Rosi akan menjadi juara pertama. Peraturan sekolah Rosi ini bertentangan dengan sila A4, B5, C3, D1, E2. Jawabannya adalah C3. Sila ketiga. Soal nomor 25. Keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya disebut dengan A. Struktur sosial, B. Kebahagiaan, C. Kebudayaan, E. Kepercayaan, E. Ideologi. Jawabannya adalah C. Kebudayaan. Baik ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau nggak bisa digali lebih jauh dari kunci jawaban yang sudah disediakan karena keterbatasan waktu dan kesempatan. Kalian bisa gali sendiri ya, kalian bisa cari di Google dan lain sebagainya untuk terkait pengembangan dari jawaban yang telah disediakan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian beruntung nanti ketika seleksi SKD dilaksanakan. Ayo, semangat, semangat.